tidak sendiri. Bersama Rahma telah hadir di studio ada Coach Denny ya. Oke, Rahma coba sapa dulu beliau. Coach Denny, gimana kabarnya nih? Sehat selalu ya? Alhamdulillah baik Teh Rahma. Mudah-mudahan Teh Rahma juga baik ya. Oke. Coach Denny, sudah berapa edisi tuh Rahma sendirian aja nih? Coach Denny ini emang bener-bener yang menebar kebermanfaatannya tuh tidak hanya di Maja FM saja, Dulur Maja ya. Beruntung banget nih di kesempatan malam ini Kopi Hangat tidak sendiri ya. Rahma menemani Dulur Maja melalui Kopi Hangat, tapi juga bersama Coach Denny. Tentunya di kesempatan malam ini Kopi Hangat bakalan dikasih topping yang lebih bisa upgrade diri kita nih Dulur Maja. Karenanya Dulur Maja Rahma undang untuk berinteraksi melalui nomor WhatsApp di 089610781079. Ya, namun Rahma ingin berterima kasih dulu nih sama Dulur Maja yang sudah stay tune di 107,8 ya, di frekuensi 107,8, dan juga untuk Dulur Maja yang sudah bergabung nih dari tadi di streaming RKSB Maja ya, yaitu www.rksbmaja.com. Ya, Dulur Maja, kali ini topiknya yang bikin greget ya. Kalau Dulur Maja stay tune hingga nanti selesai ya, Rahma dan Coach Denny bakalan menemani Dulur Maja hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti. Karenanya jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Kopi Hangat bareng Rahma dan Coach Denny. Kita langsung aja deh, kita buka-bukaan nih apa sih topping di Kopi Hangat ini yang bakalan Coach Denny sajikan nih untuk Dulur Maja ya, pendengar setia Dulur Maja. Coach, kira-kira bukan kira-kira ya, topping apa nih yang bakalan kita sajikan buat Dulur Maja? Kali ini kita akan diskusi santai, ngobrol santai tentang bagaimana kita berpikir kreatif, Teh Rahma. Jadi memang kita dipaksa dan diharuskan untuk era digital ini yang perubahan secara cepat, sangat cepat, dan bahkan sangat-sangat cepat. Kalau kita tidak berpikir kreatif akan tertinggal jauh kita. Tidak hanya tertinggal jauh, bahkan tertinggal dan bahkan jauh tertinggalnya kalau kita hanya berdiam diri dan merasa nyaman di keadaan kita sekarang. Jadi tentunya kita sama-sama nanti akan sharing ilmu dan pengalaman tentang bagaimana kita berpikir kreatif ya, aktivitas. Nih, gimana nih Dulur Maja? Menarik banget kan tema Kopi Hangat malam ini. Berpikir kreatif itu yang seperti apa, kemudian indikasinya gimana sih gitu berpikir kreatif, kemudian tataran implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama untuk Dulur Maja kita semuanya yang akan menghadapi hari Senin ya. Oke. Coach, berpikir kreatif itu sendiri kayak banyak nih orang yang suka mengatakan kreatif dikit kayak gitu ya. Berpikir kreatif gitu, kamu kok nggak kreatif banget gitu ya, atau kamu kreatif dan inovatif dong. Nah, itu nanti definisi kreatif itu sendiri apa sih Coach? Secara sederhana maupun sederhana ya. Iya, secara sederhana adalah kreatif itu melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dan membuat sesuatu lebih efektif dan efisien digunakan daripada yang sebelumnya. Makanya untuk berpikir kreatif juga kita harus juga sering saya sampaikan bahwa sebelum kita berpikir kreatif kita juga harus berpikir inbox, thinking inbox. Berpikir dulu apa yang pernah kita lakukan, apa yang organisasi kita pernah lakukan dan yang sedang kita lakukan atau organisasi kita sedang lakukan. Nah, setelah thinking inbox sudah tahu seperti ini, dan pastinya dalam melihat situasi keadaan yang sekarang atau sebelumnya kita merasa ini kok kurang maksimal ya hasilnya, ini kok kurang cepat cara kerjanya, atau ini kok kurang tersistem atau kurang terstruktur, kurang terarah. Dan disitulah kita dipaksa untuk lebih kreatif, berpikir out of the box namanya. Kalau tadi ada istilah inbox ya? Iya, thinking inbox. Thinking inbox. Jadi thinking inbox ya berpikir apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak bisa berpikir kreatif kalau kita tidak tahu sebelumnya seperti apa.
Kalau kita tidak tahu sebelumnya seperti apa, otomatis tidak ada perbedaan, bisa jadi nanti kita berbuat sesuatu betul, kan. betul. Makanya jangan anggap sepele apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita dan yang sedang kita lakukan sekarang, sehingga kita berpikir ini bagaimana caranya lebih baik, lebih optimal, lebih berbeda, lebih efektif dan efisien gitu. Ya tadi kan core-nya atau yang perlu digarisbawahi kan berbeda ya Coach ya. Dan lebih baik lagi tentunya ya. Betul. Nggak bakalan tahu nih berbeda dan lebih baik itu kalau memang sebelumnya tidak tahu gitu ya. Betul. Oke, itu dalam hal apapun ya Coach ya. Dalam hal apapun. Jadi kreativitas itu kadang-kadang orang berpikir outputnya harus beda, bukan juga outputnya. Kreatif itu kita harus berpikir juga dari semenjak input dan prosesnya. Kalau inputnya kita sudah lebih kreatif, prosesnya kreatif, otomatis outputnya juga akan kreatif. Hasilnya juga produknya ya. Iya, ya inputnya itu ada beberapa yang sering kita sebutkan bahwa input itu antara lain ada 6M. 6M. Oke. 6M. Apa saja 6M? Tentunya Rahma bakalan menghadirkan informasi berikutnya ya, tentunya dari Coach Denny tentang 5M terkait dengan berpikir kreatif. Karenanya dulur manja jangan kemana-mana, tetap di 107,8 Manja FM di Kopi Hangat yang The Real Community Radio in Bandung. Bagaimana dulur manja? Makin penasaran kan 5M yang bakalan Rahma hadirkan? Tentunya dari expert kita di kesempatan malam hari ini. Expert apa? Oke, di Kopi Hangat ya. Ya, Rahma bahagia banget nih. Dulur Maja biasanya kan Rahma tuh nemenin Dulur Maja di Kopi Hangat setiap hari Minggu tuh hanya sendiri nih. Bukan setiap Kopi Hangat sih, tapi beberapa kesempatan sebelumnya ya. Nah kali ini Coach Denny ada nih di tengah-tengah kita ya, di studio ya, dan berasa tuh Rahma hadirkan ke tengah-tengah dulur maja semuanya ya. Nah tadi Coach Denny sampaikan bahwa berpikir kreatif adalah berupaya ya mengkreasi sesuatu yang sudah ada itu kemudian dikreasi menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya ya. Dan tadi ada tips 5M nih yang akan disampaikan oleh Coach Denny. Kita langsung saja deh ya tanya beliau nih Coach. Oke, kalau tadi kan Coach sudah sampaikan nih definisi daripada berpikir kreatif dan 5M ya. 5M-nya apa? Lanjut nih Coach, gimana nih? 5M sebenarnya sih banyak orang kenalnya 5M. Oke. Jadi 5M orang yang sering disampaikan oleh orang banyak itu 5M itu ada money, method, machine, material. Itu 5 doang. Tapi Coach Denny nambahin biar dibilang kreatif gitu. Nambahin jadi 7M. 2 lagi adalah manajemen and marketing. Manajemen and marketing ya. Jadi dari 5M itu saking kreatifnya malam ini tuh sudah langsung ditambahin. Ini karena temanya berpikir kreatif jadi harus beda-beda dikit gitu. Oke, Coach. Nah, bisa nih Coach, bisa nggak nih Coach langsung kita rinci ya. Perinciannya nih. Jadi kalau kita berpikir kreatif, yang harus kita kreatifkan adalah cara berpikir kita, gagasan kita harus kreatif biar mudah-mudahan hasilnya inovatif. Nah, ternyata kreatif itu tidak hanya kita hasil akhirnya, tapi kita bagaimana dari awalnya, siapa saja yang harus kita libatkan, apa saja yang harus kita maksimalkan adalah satu man-nya itu manusianya, sumber daya manusianya. Jadi kalau man-nya sudah luar biasa, M yang lain sebenarnya gampang dicapai. Tinggal man-nya itu manusianya, sumber daya manusia ini bisa nggak berkomitmen, mau nggak bekerja sama, mau nggak tujuannya sama, mau nggak tidak saling bersaing, gitu ya, mau nggak saling mengingatkan dan saling menguatkan. Jika ada salah satu dari organisasi yang ngerasa gue lebih hebat daripada yang lain, nah itu akhirnya nanti kreativitasnya mandek untuk organisasi. Mungkin kreativitasnya hanya untuk dia sendiri. Nah yang diharapkan di sini kan berpikir kreatif adalah tidak hanya untuk individu, tapi bagaimana untuk organisasi di mana rekan-rekan atau dulur-dulur itu berada. Nah, organisasi itu entah itu di komunitas di rumah atau di kantor atau perusahaan. Nah, itu man-nya harus punya komitmen dan kreativitas yang luar biasa. Ternyata nanti ada
Coach Denny akan sampaikan, sumber daya manusianya harus bagaimana supaya lebih kreatif daripada sekarang gitu. Saya yakin dulu udah pada kreatif, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak disangka-sangka yang bisa membuat kita lebih kreatif. Nanti rahasia ya, nanti ya. Tapi itu main pertama. Yang kedua money. Ya. Money. Kita harus mengkreativitaskan bagaimana uang yang ada itu lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Makanya harus kita skala prioritas. Jadi karena uang terbatas, jangankan organisasi, jangankan individu, negara aja terbatas kan gitu. Iya. Jadi dituntut kreativitas kita bagaimana kita menentukan menggunakan secara bijak uang yang ada, skala prioritas. Kalau kita pikirkan sering dengar kalau bahasa kerennya nih, bahasa Inggrisnya, walaupun belum pernah ke Inggris, so Inggris aja gitu kan. Jadi kita harus bisa menempatkan priority among priorities. Priority among priorities. Ya, jadi kita menggunakan uang itu benar-benar untuk yang prioritas di antara yang prioritas gitu. Boleh kita anggap itu semua prioritas, tujuan kita, program kita, kegiatan kita. Tapi kita cari yang paling prioritas di antara yang prioritas yang mana. Itu dulu kita dahulukan sehingga uang itu dikondisikan untuk yang paling gitu. Kemudian ada metode. Jadi kita juga harus pakai metode, jangan sembarangan menggunakan uang, jangan sembarangan untuk bertindak. Metodenya seperti apa? Ya, metodenya dengan metode bagaimana komunikasinya, gaya kepemimpinannya, gimana leadership style-nya, kemudian bagaimana menghadapi resikonya, ya kan? Kemudian ada yang selain metode mesinnya. Sebentar Coach, aku penasaran nih. Berarti berpikir kreatif juga barusan ada resikonya ya? Ada, semua ada resiko. Diam ada resiko, bergerak ada resiko, berpikir ada resiko, nggak berpikir juga ada resiko, bener kan? Betul. Tapi mungkin resikonya positif negatif ya? Resikonya ya tergantung situasi kondisi, ya kan? Ya. Jadi tinggal kita berani nggak mengambil resiko. Karena ada istilah ilmu manajemen high risk high return. Risiko tinggi, returnnya tinggi. Kalau kita berani mengambil risiko tinggi, pasti apa yang kita dapat biasanya lebih tinggi. Itu kata ilmu manajemen. Tapi kalau ilmu spiritual nggak bisa begitu. Ilmu spiritual keyakinan tinggi kita dapat maksimal, gitu kan. Jadi kita sekarang kan tidak berbicara tentang agamis kan, tidak tentang umum saja. Jadi ilmu manajemen katanya high risk high return. Risiko tinggi, apa yang kita dapat tinggi. Contoh risiko tinggi. Misalnya kalau kita merasa nyaman dan kita tidak mau merubah tantangan, ada peluang yang kita ada di depan kita tidak diambil, berarti kan kita nggak mau ngambil resiko. Otomatis kita tidak akan dapat lebih besar daripada yang semestinya kita dapat sekarang. Tapi kalau kita ngambil resiko, bisa. Resikonya apa saja? Bisa resiko diomongin orang, bisa resiko waktunya terpakai banyak, gitu kan? Bisa resiko macam pikiran, tenaga, itu kan harus kita maksimalkan. Nah itu yang tadi ya, yang masalah bagaimana kreativitas itu kita risikonya ya. Kemudian mesin yang ada di depan kita, yang ada yang kita miliki juga harus dimaksimalkan. Kreativitas bagaimana? Ternyata ya mesin itu ya misalnya komputer, ya kan, kemudian sarana dan prasarana ya, gabungan sarananya. Itu bagaimana bisa kita maksimalkan. Kita juga harus bisa menghitung semuanya mengandung smart. Smart lagi saya jelaskan, smart itu semua yang kita lakukan harus mengandung S-nya spesifik, M-nya measurable, terukur, A-nya attainable, R-nya relevan, T-nya time bound. Nah, apa yang kita lakukan, sarana dan prasarana harus spesifik. Ini untuk apa dulu? Yang mana, balik lagi ke prioritas juga. Yang mana dulu? Kemudian measurable, harus terukur. Contohnya bisa jadi kita menggunakan laptop yang mungkinnya baterainya drop. Nah, kita harus berpikir kreatif nih supaya kerjaan kita beres. Bagaimana caranya? Oh, kita harus hitung nih, full ini berapa menit habisnya. Atau mungkin kita sambil charger misalnya. Kemudian attainable, semua yang kita lakukan harus ada tercapai, jangan terlalu melambung, jangan terlalu bermimpi, walaupun kita perlu punya mimpi, tapi yang namanya terlalu ribet nanti. Realistis, attainable, ya kan? Kemudian relevan dengan apa yang kita lakukan, relevan nggak dengan apa yang kita kerjakan dengan
visi misi organisasi kalau nggak relevan buat apa? Ya. Kemudian T-nya time bound, ada waktunya. Jadi mesin dan material itu sarana dan prasarana, ya kan? Dan ternyata ada 6 dan 7-nya. Tadi kan 5 kan? Yang saya sebutkan man, money, method, machine, and material. Dua lagi. Ada lagi nanti. Ya, kita Rahma nih bakalan hadirkan lagi 2 kreativitas dari Coach Denny ya. Itu sebagai bukti bahwa betapa berpikir kreatif itu bisa pada saat itu juga ya Coach. Bisa. Dalam arti Coach tadi menyampaikan bahwa hanya 5 gitu, tapi ternyata beberapa menit kemudian sudah bertambah. Tambahannya 2 lagi, jangan kemana-mana karena Rahma bakalan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah hadir di 089610781079. Rahma ucapkan terima kasih banyak nih ya untuk dulur remaja yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp di nomor tadi di 0896. Rahma tegaskan lagi ya, di 089610781079. Dulur remaja jangan kemana-mana, tetap bersama Coach Denny dan Rahma di Kopi Hangat. Rahma akan kembali tentunya bersama 2M dari Coach Denny sebagai bentuk berpikir kreatif. Tetap di 107,8 RKSB Maja W Community Radio in Bandung, 107,8 RKSB Maja FM W Community Radio in Bandung. Masih bersama Coach Denny ya di Kopi Hangat tentunya bareng Rahma. Gimana dulur Maja, sudah penasaran ya? Ini pertanyaannya belum dibacain terus gitu ya. Atau kapan nih 2M-nya lagi? Kalau tadi kan dari 5M ya. Gimana nih Coach Denny? Langsung saja ya. Atau kita bacain pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan dari Dek Fuad. Apa perbedaan antara kreatif dan inovatif, Coach? Jadi kreatif itu suatu pola atau tingkah laku yang aktif bagaimana supaya kita itu berbeda daripada sebelumnya. Gagasannya beda, perilakunya beda, supaya lebih, yang tadi saya sampaikan, supaya hasilnya lebih efektif. Sedangkan inovatif itu hasilnya tetap usaha seseorang, itu inovatif ya. Inovatif ini adalah usaha seseorang dengan menggunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, berbagai stimulan yang dia punya untuk organisasinya. Jadi untuk melakukan kreativitas dan menghasilkan sesuatu yang inovatif perlu pengalaman-pengalaman pribadi dan dikolaborasikan, distimulan dengan pengalaman orang lain. Jadi nggak bisa kita kreatif kalau kita hanya berpikir pengalaman kita sendiri gitu. Dan itu bentuk kreatif juga ya Coach, karena pengalaman kita dipadu padan dengan pengalaman orang lain ya. Jadi ada nanti akan saya sampaikan apa saja yang membuat seseorang itu jadi lebih kreatif, dan saya setuju banget tuh dengan apa yang saya baca di dalam di sumber di website. Wah, ini benar juga. Jadi kayaknya saya kreatif karena ini yang saya alami, itu yang saya alami. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Coach, yang 5 tadi bisa diulang dulu nih sebelum kita hadirkan yang 2 nih Coach, buat dulur remaja yang baru saja bergabung. Yang biasa orang berpikir 5M itu adalah man, itu manusianya, M maninya, kemudian metodenya, mesin atau mesinnya, material atau materialnya, dan ditambah dengan 2 yang saya gabungkan dengan orang lain. Jadi ini bukan dari ide saya, tapi saya gabungkan stimulan dengan beberapa yang saya baca dan saya dengar dan saya alami. Jadi kita juga harus memaksimalkan mengkreativitaskan manajemen kita. Dan manajemen itu ada 4 fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, controlling. Ya kan? Jadi planning itu bagaimana merencanakannya, kita harus lebih kreatif merencanakannya. Kemudian bahkan ada kalimat yang sering saya sampaikan bahwa kita perlu juga merencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Kemudian tulis yang kita lakukan yang kita tulis. Dan satu lagi, tahu yang kita lakukan yang kita tahu. Nah, itu dalam perencanaan ya. Kemudian ada lagi organizing, poakan. Organizing itu bagaimana kita mengorganisasikan segala sesuatu yang ada di organisasi itu. Bagaimana kita mengorganising 5W1H-nya. 5W1H itu what, where, when,
why and how, ya kan? What-nya apa kegiatannya. Kemudian actuating, kita tindak lanjuti apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita sudah organizingkan, dan kita actuatingkan, kita terapkan. Jangan hanya kita bicara saja, jangan hanya tulisan, tapi actuating, tindak lanjut. Setelah tindak lanjut, tentunya kita juga harus mengawasi, mengontrol semua apa yang kita lakukan dari perencanaan sampai actuating itu, sehingga nanti buat bahan pertimbangan kegiatan kita tahun berikutnya atau kegiatan kita yang lain gitu. Dan yang M yang keduanya, marketing. Kita juga harus berpikir bagaimana memarketingkan. Jadi ada bahasa yang sering saya dengar dari orang lain, everyone in the organization have to be marketing. Setiap orang di dalam organisasi harus berperan sebagai marketing. Apa peran marketing? Marketing itu adalah bagaimana kita menyampaikan produk atau jasa yang baik-baik dari organisasi kita. Produk dan jasa yang kita miliki, baik individu atau organisasi. Gitu kan? Totalnya yang kita harus kreativitaskan adalah yang 7M. Tidak hanya 5M. Ya, saya ulangi ya, biar jadi yang kita harus kreativitaskan bagaimana man-nya, bagaimana money-nya, bagaimana metodenya, bagaimana mesinnya, bagaimana materialnya, bagaimana manajemennya, dan terakhir bagaimana marketing. Itu sehingga nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang inovatif. Gitu. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan kan, perbedaan kreativitas dan inovatif, gitu, atau berkreasi, kreatif dan inovatif. Ya. Sudah terjawab ya, Aaf Fuad ya, Mas Fuad ya, di Bojongkoneng, Bandung. Dan yang 7M-nya tentunya sudah bisa menjadi bekal ya untuk kita dulur remaja. Coach, kira-kira bentuk-bentuk kreativitas yang konteksnya sesuai dengan fase kita nih di fase COVID-19 ini, Coach. Oke. Kita harus bisa dancing. Kalau bahasa kerennya, dancing itu beradaptasi, berdansa dengan situasi. Kalau kita berdansa kan jadi enak, kita menyesuaikan musiknya, kita menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan, itu dancing namanya. Jadi ada yang pernah saya dengar dan baca adalah unexpected ways to improve creative thinking skill. Jadi ada jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diharapkan, yang dapat bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita. Ya, terutama di COVID ini. Pertama, kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang luas. Gitu. Pengetahuan yang luas kita bisa lakukan dengan cara apa? Sering berdiskusi dengan orang lain, ya kan? Sering datang ke berbagai seminar yang mungkin konvensional atau virtual, apalagi sekarang yang gratis. Kemudian dan juga kita sering membaca, dan ternyata membaca itu tidak hanya membaca literatur kan, tapi juga membaca situasi, kondisi, karakter orang. Itu akhirnya secara tidak langsung kita bisa berpikir kreatif loh. Jadi makin kita bertemu banyak orang, makin kita sering berdiskusi dengan orang banyak dan datang di berbagai keadaan, insya Allah secara tidak sadar kita bisa berpikir, oh iya ya, ini bisa kita terapkan. Itu yang saya alami gitu. Jadi kalau bahasa Inggris, arm yourself with extensive knowledge. Jadi bekali dirimu dengan pengetahuan yang luas, seluas-luasnya gitu. Nah, gimana dulu remaja? Untuk Anda yang masih memerlukan input-input ya, atau memerlukan topping-topping nih di kopi hangat dulur remaja yang belum habis barangkali ya. Untuk dulur remaja pastinya banyak ya Coach yang di malam ini tuh masih bergelut dengan persiapan-persiapan hari esok. Ya enggak, hari Senin, dan itu memerlukan kreativitas ya Coach. Nah, masalah COVID tadi kan. COVID itu kan kalau kita sering ikut seminar, webinar, apalagi berhubungan dengan digitalisasi, itu kita jadi lebih kreatif. Jadi masih banyak orang yang sudah merasa mumpuni dengan satu aplikasi. Wah, gue bisa bikin website nih, pasti gampang, bisa maju. Ternyata enggak, masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita gali dari orang lain, sehingga kita lebih maksimal gitu. Mesti open-minded ya Bang? Open-minded, sangat open-minded, harus. Dan tidak menganggap diri kita lebih dari yang lain ya. Nah, dengan begitu justru akan
akan membuat kita merasa tertutup ya untuk Betul. tidak terbuka dari masukan-masukan dari orang lain ya. Dan Mas, ya? open minded itu masukan dari orang lain itu tidak hanya masukan daripada senior atau yang merasa lebih pengalaman. Jadi kita juga butuh open minded masukan dari orang-orang yang junior, anak milenial. Betul. Saya merasakan itu. Walaupun saya alhamdulillah sudah belajar ke sana mari, ternyata setelah saya bergabung dengan komunitas anak-anak milenial, saya ngobrol dengan anak-anak milenial, itu ternyata ada ide-ide yang luar biasa yang bisa saya adopsi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sekarang dengan cara lama. Iya betul. Karena memang berada di fase yang berbeda juga ya. Beda. Jadi nggak bisa idealis kita, tapi realistis. Itulah realistis harus apa? Harus dancing dengan situasi dan kondisi, merangkul bukan memukul. Jangan sok tahu dengan cara yang lama pasti bisa. Nggak bisa idealis zaman sekarang. Iya. Kita must be blended everything that we have, that we can gitu. Oke, aktual ya. Artinya kita harus mencampur aduk segala sesuatu yang kita miliki di dalam organisasi atau diri kita, dan segala sesuatu yang kita bisa dapatkan, lakukan gitu. Oke. Kan sudah banyak pertanyaan nih, tapi kita tahan dulu ya dulu aja. Mohon izin untuk dulu aja yang belum terbacakan pertanyaannya. Iya, dulu aja nih kayaknya Rahma harus bacakan beberapa pertanyaan yang sudah hadir ya di 089610781079. Oke, ada pertanyaan gini Coach. Apa tuh? Apa tuh pertanyaannya? Apa sih yang bikin seseorang bisa kreatif, atau apa mungkin pertanyaannya gini, apa saja sih yang bikin kita bisa kreatif nih Coach? Ini berdasarkan tulisan yang saya baca, pengalaman yang saya alami, atau pengalaman orang lain yang sering diskusi dengan saya. Ada 5 sebenarnya yang membuat kita bisa tiba-tiba kreatif. Ternyata kreativitas itu tidak bisa tiba-tiba. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Dan kita tidak sadar ternyata pengalaman itu yang membuat kita kreatif sekarang. Nah katanya tadi baru satu tuh. Kalau kita mau bisa tiba-tiba kreatif, sebelumnya kita sering banyak diskusi, sering ikut seminar, ya kan, sering membaca. Membaca tuh ternyata tidak hanya membaca buku, literatur di di toko buku atau di website, bukan. Tapi membaca alam juga, membaca karakter orang. Itu ternyata pada saat nanti suatu saat kita dibutuhkan kreativitas itu muncul sendiri berdasarkan pengalaman kita. Itu satu ya. Yang kedua katanya kalau yang tiba-tiba orang kreatif itu biasanya karena dia sering menulis. Jadi biasakanlah dulu tuh menulis ya. Jadi write something every day even without a topic katanya. Jadi tuliskan segala sesuatu walaupun tidak ada topiknya. Contoh nih yang bisa ya Coach? Bisa. Contohnya nih, saya setuju dengan kalimat ini dari website. Karena apa? Karena saya ternyata mengiyakan, karena memang kebiasaan saya itu membuat status di Facebook. Ya, walaupun nggak ada topiknya, tapi tiba-tiba ada yang saya lihat apa ini, saya tulis langsung di Facebook. Jadi bukan saya rencanakan, tapi saya mendapat gambaran membaca alam, untuk saya tulis aja. Kalau misalnya, tapi sebelum saya tulis juga saya harus hati-hati karena Facebook itu kan medsos publik kan. Saya kadang-kadang sebelum share di medsos itu saya tanya dulu ke istri saya, kira-kira kalau aku tulis begini bagaimana reaksi? Membanding ya, semacam itu. Itulah yang kan partner juga harus dikasih, partner hidup kita kan, pasangan hidup kita juga harus kasih tahu kan, takutnya kan apa yang saya lakukan akan berimbas ke beliau juga kan. Istri saya, akhirnya saya nanya, bagus tambahin ini supaya nggak ini. Nah itu, jadi kebiasaan saya menulis status juga bermanfaat buat kreativitas saya pada saat saya injury time. Yang kedua itu ya. Ketiga ternyata ada yang nama make a time to watch a movie every week. Jadi usahakan kalau bisa nonton film seminggu sekali. Tapi sekarang kan tiap hari ada sinetron kan, dan menonton drama, sinetron, film apapun namanya yang ada aktor, aktris dan sutradara, ada jalan ceritanya, itu membuat kita lebih kreatif. Pasti pada saat menonton kita bisa nanti paling begini sih
paling begini si B udah nih. ketebak duluan Nah, ya. bukan ketebak duluan, dia ngira-ngira gitu, walaupun Oke. tebakannya salah, tapi kan kreativitasnya tergali, terbiasa untuk berpikir kreatif, walaupun nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau video film action, bioskop action, saya bilang wah ini pasti begini nih, ini oh itu kreativitas terpancing untuk membuat suatu gambaran ke depan. Kemudian ada lagi, ternyata makanan pun katanya berpengaruh. Oh, berpengaruh. Makanan seperti apa nih Mas? Nah, katanya jadi penasaran ya, iya, aja nih. cobalah konsumsi makanan-makanan yang tidak perlu proses panjang untuk dikonsumsi. Biasakan untuk lebih sering mengkonsumsi makanan yang direbus katanya. Itu kata tulisan yang saya baca ya. Kemudian kalau bisa juga ikan yang datang dari laut dingin juga direkomendasikan untuk Anda untuk ingin meningkatkan performa otak. Karena di dalam ikan itu ada kandungan omega 3 katanya. Jadi seringlah makan ikan ya. Jangan sering-sering makan teman, makan ikan. Apalagi makan pagar ya. Iya. Pagar orang gitu. Banyak kan orang mikir makan teman bukan makan ikan. Jadi kreativitas mandek gitu. Iya, betul. Dan yang terakhir katanya, if you have time, then go to vacation. Jadi jika kita punya waktu, berliburlah. Berlibur, piknik Ya, ya kan. piknik otak atau Iya, betul. kreativitas. Jadi jika Anda pergi berlibur, apalagi bepergian ke daerah yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita, kemampuan kita berpikir kreatif dan meningkat. Menemukan hal baru ya Coach ya, di tempat baru. Jadi 5 aktivitas itu yang membuat secara tidak sadar itu membuat sekarang kita lebih kreatif daripada sebelumnya. Iya. Saya ulang ya. Boleh saya ulang ya? Boleh, Ada boleh 5 banget nih. ya, dulu remaja. Pertama ya, supaya kita lebih kreatif yang tidak disadari, tiba-tiba kreativitas muncul. Karena apa? Karena pertama, kita selalu membekali diri kita dengan pengalaman yang luas ya. Pengalaman luas itu dengan cara diskusi, datang ke seminar, membaca dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita membiasakan untuk menulis setiap hari walaupun tanpa topik, entah itu curhatan atau entah itu quotes gitu ya, yang topiknya dan fasilitas kayak WhatsApp juga itu story WhatsApp iya, ya. ternyata baca-baca sharean dari teman-teman di grup juga kita baca juga bisa membuat kita kreatif. Kemudian make a time to watch a movie. Katanya every week diharapkan bagaimana kita sering menonton video, film, bioskop atau apapun drama, karena itu kita digali untuk kreatif untuk menerka jalan cerita ke depan seperti apa. Dan yang keempat, jangan lupa makanan juga pengaruh ternyata. Makan makanan yang mengandung daging ikan yang katanya ikan laut ya misalnya, itu mengandung omega 3 katanya. Kemudian yang terakhir adalah jika punya waktu berlibur, jangan kerja terus. Jadi jangan lupa, jangan hanya kerja, ditambah kerja liburan, sehingga supaya kita kreatif. Gitu. Oke, dulu aja keren banget nih ya. Ada pertanyaan nih Coach dari Robi ya. Apakah orang yang pandai beradaptasi itu termasuk orang yang kreatif Coach? Orang yang pandai beradaptasi karena dia banyak belajar sehingga dia bisa beradaptasi. Jadi kreativitasnya itu karena beliau punya pengalaman yang tadi saya sebutin, antara lain sering berdiskusi dengan orang lain. Jadi itu akhirnya dia jadi bisa kreatif akhirnya. Jadi dia gampang beradaptasi karena sebelumnya mungkin ada orang yang dulu pendiam, susah beradaptasi, tapi akhirnya orang tuanya memaksa dia ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kemudian seminar-seminar kayak public relation, bagaimana seminar kayak RBS nih ya bagaimana menjadi penyiar, itu kan membuat kita akhirnya kreatif. Yang tadinya sulit beradaptasi karena kita bergaul dengan banyak orang, akhirnya bisa beradaptasi sehingga kita bisa dibilang kreatif orang gitu. Ya, menurut aja gimana nih? Kopi hangatnya semakin memuaskan ya. Memuaskan. Iya, dulu aja. Bagaimana tidak ya? Coach Denny memberikan kita bekal untuk hari esok sehingga kita menjadi seseorang yang baru, dalam arti lebih kreatif lagi untuk
lebih kreatif di new one ya, menjadi seseorang yang baru dalam arti lebih kreatif di tempat yang sama ya, bukan begitu ya Coach? Iya. Oke. Coach, ada lagi yang mau disampaikan Coach nih? Ada beberapa keterampilan juga Oh. yang harus kita miliki supaya kita kreatif, ya kan. Pertama, kita harus meningkatkan kemampuan keterampilan analitik ya. Iya. Jadi kita menganalisa keadaan. Yang tadi saya bilang sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang sebelumnya. Membaca situasi itu analisa. Kita kenapa si A begini, kenapa si B begini, kenapa si C. Kita jangan gampang emosi. Iya, kita pelajari itu kenapa begini. Makanya kita harus lebih dekat dengan orang yang mungkin yang kita tanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga nanti kita lebih kreatif gitu, menganalisa dan lebih bijak. Kedua adalah keterampilan untuk berpikir secara terbuka, open minded. Ya. Berusaha untuk berpikir terbuka atau memiliki pola pikir yang open minded. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala opini buruk. Jadi jangan berpikir buruk, open minded aja. Kenapa ada seseorang melakukan seperti ini ke kita? Kita open minded. Oh, mungkin ini ada hikmahnya nanti. Jadi ada sering juga saya dengar dari orang lain, saya nggak sebutin namanya, takutnya beda aliran gitu kan. Tapi saya umum aja, saya selalu bilang saya dengar dari orang lain yang hebat menurut saya, tapi saya nggak sebutin orangnya. Dia bilang kita itu nggak harus bisa menerima kritikan. Dan kalau kita mau mengkritik orang, jangan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Jadi tidak ada katanya gagal. Tidak ada kata gagal kata dia. Yang ada adalah pembelajaran. Betul. Artinya kita harus terus belajar dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan penyelesaian masalah yang baik, problem solving. Jadi kalau ada masalah kita cari solusinya, jangan cari siapa yang salah, jangan cari siapa yang bertanggung jawab. Kita sama-sama bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Kita jangan merasa paling berjasa. Jadi nanti akhirnya nggak ada problem solvingnya, nggak ada. Jadi duduk bareng, gali keinginan orang banyak, jangan hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi gali dulu keinginan orang banyak, karena organisasi itu tidak 1-2 orang atau 3 orang, tapi semuanya. Tidak mengedepankan ego. Nggak mengedepankan ego. Jadi solusinya seperti apa? Dan solusinya jangan dipaksa bahwa solusi kita yang terbaik. Karena ada kalimat lagi nih, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Harus dengan berbagai macam cara. Cara lama kita pakai, cara baru kita pakai, cara orang kolonial kita pakai, cara milenial juga kita pakai. Jangan mentang-mentang kolonial dulu berhasil dipakai milenial juga, padahal milenial juga ada solusinya. Itu yang maksudnya bagaimana kita problem solving. Oke. Kemudian keempat, keterampilan dalam berorganisasi. Organisasi itu adalah kumpulan-kumpulan orang lebih dari 2. Kita kan bagian dari organisasi. Kita harus berpikir tersistem. Organisasi itu ada sistemnya, terstruktur, ada strukturnya, terus terarah, ada arahnya. Harus sering kasih tahu, gitu. Ya, kemudian terarah, terukur, ada ukurannya, dan cari yang termudah. Jangan mempersulit orang, nanti hidupnya sulit. Cari yang termudah. Dan ada yang terakhir nih, Teh Rama. Kita harus punya keterampilan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang kreatif itu yang kayak gimana nih? Oke, komunikasi yang kreatif adalah menggabungkan berbagai macam cara. Orang yang kreatif adalah melakukan simulasi beberapa macam cara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Komunikasi yang harus dilakukan sekarang adalah antara konvensional dengan yang digital, supaya kita nyambung komunikasi antara komunikan dengan komunikator. Dulu mah gampang, ngomong langsung bisa diterima. Sekarang agak susah. Kenapa? Saya lihat masih banyak pimpinan yang hanya mengandalkan komunikasi secara di WA group. Ya, itu menurut saya kreatif, bisa dibilang kreatif kalimat-kalimatnya, tapi kurang efektif kalau memang komunikasi itu ditujukan hanya ke beberapa orang.
Sedangkan di grup kan isinya bisa 30, 50, bahkan mungkin ratusan kan. Dan idealnya harus di blended. Yes. Di grup juga, japri juga. Nah, satu. Kemudian saya juga selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya, peserta saya, bahwa kita harus terus berpikir bagaimana problem solvingnya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Masalahnya kan dalam komunikasi supaya apa yang kita inginkan tersampaikan, kan, gitu kan? Betul. Bukan apa yang kita inginkan hanya kata Pak Jokowi kan not only send but deliver. Iya, betul. Ada kan? Kalau kita send message mah gampang, tag udah send. Iya. Tapi masalahnya keterima nggak, deliver nggak ke mereka yang kita tuju. Iya. Kita chatting, email, tapi kita nggak tahu ini dibaca apa enggak. Betul, Coach. Terus ada yang berpikir kalau checklist 2 udah pasti dibaca, belum tentu. Bisa jadi keklik nggak sengaja, benar nggak? Tapi dia udah males. Nah, jadi harus di blended caranya. Kalau kita SMS kita WA misalnya, kan SMS udah jarang banget ya sekarang, WA atau medsos lainnya. WA saja kita sebut, WhatsApp tag kita tunggu setengah jam, 1 jam. Kalau nggak dibalas, kita tetap pikir positif. Mungkin dia lagi nggak bawa HP, benar nggak? Mungkin pulsanya lagi nggak ada kuotanya, bisa jadi kan? Atau mungkin ya dia sudah baca tapi lupa ngebales. Sedangkan kita kan kepengen ada solusinya supaya ada terdeliver kan. Ya telepon lah, pakai telepon WA. Nah kadang-kadang ada telepon WA nggak diangkat-angkat, marah juga. Lu gua telepon WA nggak diangkat-angkat. Nah kita seharusnya yang telepon berpikir positif. Oh mungkin telepon WA-nya, ringtone-nya silent atau vibrate. Benar nggak? Berarti harus cari cara lain. Bagaimana caranya? Pakai telepon biasa. Pas sudah ditelepon biasa nggak diangkat juga, tetap kita harus positive thinking, ya, kreatif gitu, open minded gitu kan. Akhirnya, oh mungkin HP-nya tertinggal apa beberapa kali, sehingga kalau sudah tersampaikan delivered, baru komunikasi. Itu yang namanya kreatif. Kalau misalnya hanya send doang, itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi, itu maksudnya not only send but delivered. Kalau ngetik klik send udah send, sama WhatsApp yang kerja WhatsApp, berarti kita tidak delivered kan. Bagaimana cara meyakinkan itu terdelivered? Ya kita cek, recheck dan cross check atau telepon berulang-ulang beberapa kali, dicek bagaimana kemungkinan itu ada, makanya kita cari solusinya gitu. Oke, ya gimana nih dulu aja, luar biasa ya Kak, topik berpikir kreatif di malam hari ini. Tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung kebersamaan nih Coach ya. Sayang banget nih. Dan ya berharap banyak bahwa ini akan disampaikan lagi oleh Coach Denny pada pekan berikutnya ya. Karena Rahma aja masih penasaran nih ya. Mudah-mudahan sehat ya. Amin insyaallah Coach. Dan Coachnya walaupun sibuknya bertambah karena kreativitas beliau. Tapi tetap nih di Kopi Hangat juga harus ada ya buat dulur remaja semuanya. Jangan sibuknya aja yang bertambah, mudah-mudahan rezekinya juga bertambah. Amin. Berbanding lurus ya dengan kreativitas yang dilakukan. Baik dulur remaja, kita langsung saja dengarkan close statement dari Coach Denny. Closing statement buat saya adalah trust, no blame others, solution oriented. Selalu saya bilang gitu. Trust adalah kita harus yakin kalau kita niat baik akan hasilnya baik. Kalau belum baik berarti perlu proses. Kemudian no blame others, jangan menyalahkan orang lain, salahnya diri kita sendiri. Kalau ada orang yang nggak suka, ada orang yang mungkin tidak cocok dengan kita, bukan orang lain yang salah, kita harus introspeksi kesalahan kita apa. Itu yang saya lagi mencoba menerapkan. Ketiga itu terakhir adalah solution oriented, cari solusi, orientasinya solusi. Solusinya apa? Cari bersama-sama, duduk bareng, diskusi, musyawarah mufakat. Makanya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alhamdulillah benar ya, benar ya. Kalau enggak jadi duta Pancasila saya kalau salah. Okay. Baik, Coach terima kasih banyak atas kebersamaan di Kopi Hangat edisi malam ini. Dan untuk dulur remaja kita doakan Coach Denny selalu tidak hanya sibuk tapi juga
sibuknya itu justru menebar kebermanfaatan lebih lagi ya Coach ya, sehingga bisa menularkan vibrasi positif pada siapapun yang ditemui ya oleh Coach Denny pastinya dalam konteks apapun. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Coach. Sehat selalu ya. Amin Teh Rama, terima kasih sudah menemani saya walaupun Teh Rama sibuk. Baik, terima kasih. Oke, dulur remaja, Rama juga mengatakan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di 107,8 dan juga yang sudah nyimak di streaming ya RKS Remaja. Rahma pamit undur diri, mohon maaf atas segala